Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah budidaya perairan tawar dan kita memasuki materi sistem budidaya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan budidaya perairan tawar. Lingkungan perairan tawar yang bisa dimanfaatkan untuk upaya budidaya perikanan ada banyak, dan yang paling umum adalah sungai, waduk, danau, rawa, saluran irigasi, sawah. Lingkungan pertama yang banyak dimanfaatkan untuk upaya budidaya adalah sungai. Sungai secara definisi adalah daerah yang dilalui badan air yang bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui permukaan atau bawah tanah. Yang jadi lingkungan pemeliharaan adalah sungai di permukaan. Jadi sungai bawah tanah tidak digunakan untuk budidaya. Nah, sungai ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada hulu. Hulu sungai memiliki karakteristik yang sempit, ya, tidak terlalu lebar, badan airnya dangkal dan airnya jernih serta mengalir dengan cepat. Biota yang bisa hidup di sini tuh jumlahnya sedikit karena harus mampu beradaptasi dengan aliran yang cepat. Metode budidaya yang cocok untuk daerah ini adalah budidaya menggunakan kolam atau keramba yang dibenamkan di bawah permukaan air. Itu maksudnya agar medianya sendiri tidak tenggelam dan ikannya tetap terjaga. Kemudian hilir sungai. Yang kedua adalah bagian hilir sungai dari sungai, ya. Karakteristiknya memiliki badan air yang dalam dan lebih lebar, tepiannya lebih lebar. Aliran airnya lebih lambat daripada hulu. Airnya sendiri lebih keruh karena lebih banyak partikel terlarut. Ini membuat daerah hilir lebih subur sehingga biotanya lebih banyak. Metode budidaya yang diterapkan di sini bisa berupa kolam, keramba yang ditenggelamkan, keramba tancap maupun keramba apung jika alirannya sangat lambat. Keramba tancap bisa ditancapkan, ya, di tepian sungai yang landai. Kalau tepiannya curam, ya agak susah untuk keramba tancap. Nah, untuk daerah hulu dan hilir apabila menggunakan kolam, maka kolam ini dibuat dengan cara membelokkan aliran air. Baik yang aliran air itu dibelokkan dengan membuat saluran maupun dengan membendung muka air sungainya sehingga air bisa belok ke kolam yang dibuat, ya. Kolam yang dibangun bisa berupa kolam air mengalir itu dengan kecepatan 10-15 liter per second per hektar, atau dibuat juga kolam air deras yang kecepatan airnya itu lebih dari 50 liter per second per hektar. Nah, yang terakhir, bagian sungai yang terakhir adalah muara. Muara sungai adalah bagian sungai yang berbatasan dengan laut dengan karakteristik badan air yang lebih dalam, lebih lebar, dan karena lebih lebar ini maka alirannya menjadi sangat lambat. Partikel terlarut di muara ini sangat banyak, jadi bagian sungai yang ini adalah yang paling keruh dibandingkan dua bagian lainnya. Karena berbatasan dengan laut, populasi biota di muara ini lebih besar. Biota laut yang di tepian yang dekat dengan laut, di bagian muara yang dekat dengan laut bisa bertahan di bagian muara sungai. Metode budidaya yang bisa diterapkan adalah metode sangkar. Lingkungan perairan tawar kedua yang bisa dimanfaatkan untuk upaya budidaya adalah waduk. Waduk merupakan daerah yang digenangi air sepanjang tahun serta dibentuk atas rekayasa manusia. Tempat ini dibangun dengan cara membendung aliran sungai sehingga air sungai tertahan sementara dan menggenangi bagian aliran sungai yang paling rendah dari bendungan tersebut. Lama-kelamaan airnya akan meninggi dan membentuk genangan yang cukup luas. Metode budidaya yang bisa diterapkan di waduk adalah budidaya menggunakan hampang atau keramba tancap, keramba, maupun keramba jaring apung. Waduk sendiri dapat dibangun di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Waduk dataran rendah contohnya seperti Waduk Cacaban di Tegal atau Waduk Bili-Bili di Makassar. Waduk-waduk ini dapat dimanfaatkan untuk memelihara berbagai macam biota seperti ikan-ikan air tawar, udang galah, ataupun lobster. Karakteristik dari waduk dataran rendah itu memiliki luasan yang lebar. Dia lebar, cenderung berbentuk membulat atau seperti lingkaran.
dan badan airnya relatif dangkal, tidak terlalu dalam. Di waduk semacam ini yang perlu diwaspadai adalah angin kencang dan gelombang. Karena luasnya permukaan air ini menyebabkan angin bisa berhembus dengan kencang dan angin itu bisa menimbulkan gelombang. Selain dataran rendah, di dataran tinggi juga bisa dibentuk waduk. Contohnya adalah Waduk Merican di Banjarnegara dan Waduk Larona di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Jadi waduk-waduk ini dibentuk dengan cara menutup celah-celah perbukitan. Celah-celah perbukitan ini ditutup sehingga aliran air sungainya terbendung. Nah, karakteristiknya adalah waduk-waduk seperti ini berbentuk menjari, artinya dia memanjang, tidak terlalu lebar. Di dekat bendungan tidak terlalu lebar. Dan di sisi lain mungkin ada masukan-masukan dari anak-anak sungai yang mengalir ke arah waduk tersebut. Kemudian tepiannya curam karena dia adalah bukit. Tepian di sini curam karena dia adalah bukit dan badan airnya itu dalam. Badan air dari waduk ini cenderung dalam karena dia berada di ketinggian dan ini ditutup. Ini harus memenuhi ketinggian tertentu untuk bisa menampung air yang cukup banyak. Pada waduk yang memiliki badan air yang dalam, akan muncul pelapisan air karena pengadukan yang tidak sempurna. Pelapisan air akan menghambat distribusi bahan organik dan gas secara vertikal. Jadi, di permukaan, meski tidak terlalu lebar, meskipun sempit, angin tetap berhembus dengan kencang. Dan kencangnya angin ini akan menyebabkan pengadukan. Pengadukan sehingga menyebabkan air bisa masuk lagi ke bagian dalam, yang lebih dalam tapi tidak sekencang di atasnya. Makin lama, angin yang berpengaruh semakin sedikit. Sehingga bagian atas yang ini memiliki pengadukan yang sempurna kolom airnya. Tapi di bawahnya pengadukannya kurang sempurna, dan di bawahnya lagi lebih tidak sempurna lagi, dan di bawahnya lagi mungkin tidak terjadi pengadukan sama sekali. Karena tidak terjadi pengadukan sama sekali, maka oksigennya rendah, tidak ada oksigen atau sangat sedikit oksigen yang mencapai ke dasar lapisan dasar dari waduk tersebut. Karena tidak ada oksigen, apapun yang masuk ke dalam waduk, entah itu partikel, entah itu sisa-sisa organisme, dia akan mengendap ke bawah dan mengalami pembusukan. Karena mengalami pembusukan, maka timbullah gas-gas beracun. Jadi pada waduk di dataran tinggi ini terdapat lapisan bagian bawah yang beracun, di mana oksigennya rendah dan gas-gas lain yang beracun banyak tertimbun di sana akibat tidak ada pengadukan dari atas. Nah, selain itu, pada suatu titik, ketika suhu udara itu cukup dingin untuk mendinginkan lapisan air bagian atas, panah hijau ini anggap aja udara yang dingin. Ketika lapisan atas ini dibuat dingin oleh temperatur udara yang dingin karena dia di dataran tinggi, maka lapisan air yang dingin ini akan lebih berat, masanya lebih berat. Karena lebih berat dia akan tenggelam. Karena dia tenggelam, maka air yang di bagian bawah yang tidak terlalu dingin dia akan naik. Maka di sini terjadi perputaran. Nah, perputaran ini yang disebut sebagai upwelling. Disebut sebagai upwelling kenapa? Karena apapun yang ada di lapisan paling bawah ini akan terbawa ke atas oleh proses ini. Proses upwelling ini akan merugikan upaya budidaya karena racun-racun yang ada di lapisan paling bawah akan meningkat ke lapisan permukaan dan memengaruhi biota-biota yang sedang dipelihara. Inilah hal yang perlu diperhatikan dari waduk di dataran tinggi. Lalu metode budidaya apakah yang bisa digunakan di waduk di dataran tinggi ini? Di sini kita bisa menggunakan keramba, tapi bukan keramba tancap. Yang bisa kita pergunakan di sini adalah keramba jaring apung ataupun keramba atau sangkar juga bisa yang dibenamkan di dalam kolom airnya ya, tapi tidak dengan tancap karena kita tahu bahwa sisi-sisi dari waduk dataran tinggi itu curam, jadi tidak bisa untuk menancapkan patok-patok. Itu adalah pembahasan tentang waduk di dataran tinggi.
Lingkungan berikutnya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk upaya budidaya adalah danau. Danau adalah wilayah yang digenangi badan air sepanjang tahun dan terbentuk secara alami. Sebelum dimanfaatkan untuk budidaya, sebaiknya sifat fisik dan kimia air danau diteliti terlebih dahulu, karena bisa saja air-airnya mengandung sifat racun atau bahan-bahan beracun seperti belerang yang mungkin saja ada akibat aktivitas kulit bumi ketika danau itu terbentuk. Nah, untuk budidaya sendiri, danau itu bisa diklasifikasikan seperti halnya waduk. Namun bukan dataran tinggi atau dataran rendah, karena biasanya tepian danau itu landai, tapi lebih pada danau yang dangkal atau danau yang dalam. Di sini perbedaan dangkal dan dalamnya danau bisa digunakan angka ya, yaitu apabila dia kurang dari 3 meter dia kategorinya adalah danau dangkal, namun jika lebih dari 3 meter kategorinya adalah danau dalam. Meski demikian, ada pula danau yang memiliki 2 kategori kedalaman tersebut, yaitu yang dasarnya landai. Danau-danau yang sangat landai itu bagian dangkalnya bisa dimanfaatkan untuk budidaya karena cukup luas, bagian dalamnya apalagi ya. Jadi pada danau seperti ini metode yang mungkin diterapkan itu bisa yang mana saja. Pokoknya yang dangkal kita bisa menggunakan kerambatan cap, sementara bagian yang dalam bisa menggunakan sesuatu yang terapung, seperti keramba jaring apung atau keramba yang diapungkan. Lingkungan berikutnya adalah rawa, yang merupakan kawasan lahan rendah yang senantiasa memiliki kepekaan tergenang air, baik pada kurun waktu tertentu maupun sepanjang tahun. Maksudnya kepekaan di sini adalah dia selalu tergenang oleh air walaupun muka airnya itu naik turun. Kemudian sumber air di rawa itu ada 2, dan ini yang menjadi pembeda untuk metode budidaya perikanan. Yang pertama ada rawa pasang surut, di mana badan airnya bergerak sesuai gerakan pasang surut, dan yang kedua ada rawa non pasang surut yang badan airnya diisi dari curah hujan maupun luapan banjir. Nah, rawa non pasang surut ini biasanya disebut sebagai lebak. Rawa pasang surut itu berciri memiliki keasaman yang tidak terlalu tinggi. Kemudian badan airnya tidak stabil mengikuti pasang surut dan kondisi habitatnya subur. Sementara jenis biota yang hidup di dalamnya biasanya didominasi oleh ikan sungai. Sementara kalau rawa non pasang surut memiliki ciri atau sifat perairan yang asam karena dia tertutup dan kondisi habitatnya tidak subur, badan airnya stabil dari segi kedalaman. Biota yang biasa ada di rawa non pasang surut itu adalah biota-biota atau ikan yang tahan terhadap kondisi perairan yang asam. Contohnya ikan sepat, ikan lele, ikan betok ya, tambakan. Kemudian kalau untuk metode budidayanya di rawa jenis pasut itu cocok untuk metode budidaya menggunakan sangkar atau kolam pasut. Sementara untuk jenis lebak atau non pasut biasanya menggunakan kolam hujan atau sawah tambak. Gambar ini adalah contoh, ini adalah rawa pasang surut. Ini contoh rawa pasang surut dan ini rawa non pasang surut. Oke, yang kelima adalah saluran irigasi. Saluran irigasi merupakan badan air buatan ya. Ini dibuat untuk mengaliri sawah dan kebun. Sumber airnya bisa dari waduk, danau maupun dari sungai. Dan saluran irigasi tidak hanya ada di pedesaan ya, bisa juga di pinggiran kota ya. Untuk budidaya, air dari saluran irigasi harus digunakan dengan sistem pinjam air. Artinya, air yang dimasukkan ke dalam kolam untuk budidaya harus dikembalikan lagi ke saluran irigasi. Karena saluran irigasi dimanfaatkan juga untuk mengaliri usaha pertanian. Jadi, harus dikeluarkan lagi airnya, tidak boleh ditampung di dalam kolam itu saja. Selain membuat kolam, budidaya menggunakan atau memanfaatkan saluran irigasi juga bisa langsung dilakukan di badan saluran irigasinya itu sendiri. Area yang hendak dimanfaatkan bisa dibatasi atau disekat dengan menggunakan bambu atau besi atau kawat ram-raman ya.
lalu ikan ditebar di areal tersebut sehingga airnya tetap mengalir. Yang terakhir adalah lingkungan sawah. Lingkungan sawah juga bisa digunakan untuk budidaya perikanan dan ini disebut dengan nama mina padi ya, karena budidaya ikan yang dilakukan di sawah itu, mina itu ikan, sawah itu kan isinya padi, jadi mina padi, mina dan padi ya. Hal yang perlu diperhatikan kalau melakukan upaya budidaya mina padi adalah jika air sawahnya itu terlalu dangkal, hal tersebut tidak akan aman untuk ikannya. Karena banyak risikonya seperti hama itu bisa dari burung, ular yang akan memakan ikan, musang juga bisa, lisang juga bisa. Kemudian selain itu karena dangkal, perairannya juga akan mengalami fluktuasi temperatur yang besar. Kalau siang panas, panas semua, kalau malam dingin, dingin semua, dan itu fluktuasinya terlalu besar sehingga tidak nyaman dan tidak optimal bagi kehidupan ikan. Untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun parit yang lebih dalam badan airnya. Jadi di sekitar tempat nanam sawah dibikin parit. Parit ini dibangun menyesuaikan dengan kondisi sawah. Bisa bentuknya mengelilingi petak sawah. Ya, mengelilingi petak sawah dibuat parit yang lebih dalam supaya ikan bisa beristirahat atau hidup lebih tenang. Kemudian bisa juga dibentuk silang diagonal ya, menerobos petakan sawah. Bisa salib atau bentuk lainnya yang paling cocok dengan kondisi sawahnya. Padinya juga harus untung, ikannya juga harus untung. Yang jelas fungsi utama dari parit ini tadi sudah sempat disebutkan adalah sebagai tempat berlindung dan istirahat bagi ikan. Ini adalah akhir dari pembahasan tentang lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.